Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Syafdini Syaiful Fadlillah, serta latihan jarak jauh Balai Diklat Keagamaan Bandung dalam tema moderasi beragama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan sedikit berkenaan dengan moderasi beragama dalam konteks Indonesia yang beragam. Izinkan kami menampilkan slide untuk baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk toleransi dalam keberagaman, atau yang biasa kita kenal pada era modern ini adalah moderasi beragama. Untuk pembukaan, kalimat atau istilah moderasi beragama itu sangat populer beberapa tahun ini. Akan tetapi praktek moderasi beragama itu jauh dari hari ini telah dipraktekkan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, moderasi beragama prakteknya telah dilaksanakan. Saya ambil contoh adalah piagam Madinah. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempersatukan semua kalangan yang ada di kota Madinah, atau yang dikenal dahulu adalah Yastrib. Dulu ada kaum Aus dan kaum Khazraj yang saling bertikai, yang saling berkonflik, namun kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad ke Yastrib dapat mempersatukan semua komunitas di Yastrib dengan dibentuknya piagam Madinah atau konstitusi Madinah. Yang menarik adalah, saya ambil salah satu contoh dari bukunya K.J. Syafi'i Ma'arif, bahwa dalam konteks piagam Madinah, semua kaum yang ada di sana, semua komunitas yang ada di Yastrib, baik itu komunitas Muslim atau komunitas Yahudi, non-Muslim, itu bersama-sama mempertahankan tanah air, itu bersama-sama mempertahankan Yastrib, itu bersama-sama mempertahankan Madinah apabila ada musuh yang akan menyerang ke kota Madinah. Dengan demikian, di sini dipraktekkan moderasi beragama, bagaimana mempertahankan tanah air, bagaimana mempertahankan negara, suatu wilayah, walaupun dalam satu negara, dalam satu wilayah itu berbeda-beda. Ada Muslim ataupun non-Muslim. Begitupun kalau kita ambil kontekstualisasi pada negara Indonesia, melihat konteks waktu itu pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka nilai-nilai moderasi beragama itu sangat cocok diterapkan di Indonesia, itu sangat cocok diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, dan itu sudah terbukti sejak Indonesia merdeka. Bahkan sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini tahun 2021, Islam tetap moderat, Islam tetap bisa mengayomi non-Muslim, dan Indonesia tetap hidup rukun walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, dan berbeda-beda wilayah adat istiadat. Dipersatukan dengan konstitusi negara yang dikenal dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, menurut guru saya, Undang-Undang Dasar dan Pancasila merupakan nilai-nilai dari konstitusi Madinah atau piagam Madinah,
waktu konteks Kangjeng Nabi dahulu berada di kota Madinah oleh para ulama, diterapkan, diambil sari-sari nilai-nilai keagamaan, keberagaman pada negara kita dalam konteks negara Indonesia, yaitu konstitusi atau yang disebut dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, okay. Nah, ini adalah sebuah gambaran bagaimana keberagaman bangsa Indonesia. Tatkala melihat gambar ini, Indonesia yang sangat beragam, Indonesia yang sangat beragam adat istiadat, dalam konteks ini adalah keberagaman beragama, sangat beragam. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu dapat hidup rukun bersama-sama di Indonesia dalam satu naungan, yaitu kesepakatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar kebangsaan Indonesia, sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Itulah modal kita dalam bermoderasi beragama. Dalam quotes-nya, Gus Dur pernah berkata, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hal ini, ini moderasi beragama lekat hubungannya dengan toleransi. Toleransi adalah saling menghargai walaupun berbeda-beda pendapat, saling menghargai dalam suatu perbedaan, dan saling menghargai walaupun tidak satu agama. Moderasi selalu lekat dengan toleransi yang merupakan ciri khas pendidikan Islam di Indonesia, yaitu menghargai keberagaman, pemahaman, atau kepercayaan budaya atau multikultural. Sedikit saya singgung mungkin terkait dengan bagaimana Indonesia dapat Islam Indonesia dapat moderat sampai saat ini. Salah satu pilar kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sejarah Pancasila, sila pertama yang dahulu sebelum dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan dengan melaksanakan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Dan kemudian sekarang dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sedikit sejarah dari Pancasila tersebut. Pada sila pertama, para ulama yang menyusun sila tersebut ada masukan dari kaum Indonesia bagian timur yang mayoritas pemeluk agama Kristen mengusulkan apabila sila pertama tidak dirubah, mungkin bisa jadi Indonesia bagian timur memisahkan diri karena mayoritas tidak beragama Islam atau non-Muslim. Namun dengan kemoderatan para ulama, para pendiri bangsa Indonesia, maka untuk menjaga persatuan dan kesatuan satu negara, suatu wilayah, maka sila pertama dirubah dengan persetujuan semua pihak dengan ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah, sampai saat ini dengan kesepakatan tersebut, Islam dapat menunjukkan bagaimana toleransinya. Islam dapat menunjukkan bagaimana saling menghargai dan mementingkan persatuan bangsa, baik itu muslim ataupun non-muslim dapat hidup bersama-sama. Yang dikedepankan adalah ukhuwah. Walaupun tidak sama dalam akidah, walaupun tidak sama dalam agama, namun kita sama-sama bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai perekat bangsa. Dalam artian
bukan berarti bangsa Indonesia bukan mayoritas Islam sehingga harus mendirikan negara Islam, akan tetapi justru dengan berbeda-bedanya bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tidak berlandaskan negara Islam, itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang moderat, dalam artian Islam adalah negara yang sangat toleran terhadap pendapat-pendapat lain, terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, seperti dalam konteks ini adalah masyarakat Indonesia yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Konteks moderat dalam visi pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai sikap mengambil jalan tengah dari suatu ide ketika dihadapkan dengan konflik terhadap ide lain. Sikap moderat mengambil jalan kompromis atau kooperatif. Nah, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa apabila kita menelisik sejarah bagaimana lahirnya Pancasila, terutama sila pertama, itu sangat sesuai sekali dengan pernyataan ini. Bagaimana visi pendidikan Islam yang dituangkan dalam implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, bahwa mengambil jalan tengah dari suatu perbedaan itu adalah ciri khas dari suatu moderasi. Mengambil jalan tengah, dapat berkompromi dalam perbedaan, itu merupakan ciri moderasi dalam pendidikan Islam. Oleh karenanya, dalam hal ini kami atau kita semua sebagai guru, dai, pendakwah atau yang lainnya, tokoh agama, maka harus bersama-sama kita menggaungkan, kita mensosialisasikan bagaimana cara beragama yang moderat. Artinya bagaimana cara beragama yang menghargai perbedaan. Dan ini harus kita ajarkan kepada siswa-siswi kita mulai sejak dini, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, maupun pendidikan menengah atas. Ini harus diajarkan agar kata moderasi beragama itu tidak dipandang aneh, tapi moderasi beragama itu melekat pada jiwanya, yang pada akhirnya menjadi karakter pada diri mereka bahwa Islam itu tidak memukul, Islam itu merangkul, Islam itu tidak emosional, tapi Islam itu menasehati. Islam itu bukan teroris, tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Arah dan strategi dalam penguatan dan pengembangan pendidikan Islam yang moderat dilakukan dengan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran atau tasamuh dan cinta tanah air. Nah, di sini yang menarik, sumber yang saya ambil ini dari buku implementasi moderasi agama dalam pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jauh sebelum buku ini diterbitkan, sebagaimana dijelaskan dari di awal bahwa Islam semenjak Indonesia ada tahun 1945, Islam itu telah moderat. Islam di Indonesia itu adalah Islam yang saling menghargai perbedaan, baik itu perbedaan budaya dan lain sebagainya. Saya ambil contoh sedikit. Kita tahu peran Wali Songo dalam mensiarkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Kita tahu Wali Songo diantaranya adalah Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lainnya. Para wali tersebut mensiarkan agama Islam itu sangat moderat, sangat toleran, sangat tasamuh, sangat menghargai perbedaan. Di antaranya para wali Songo menghargai perbedaan di masyarakat, yaitu perbedaan budaya. Budaya Islam dan budaya setempat, budaya bangsa Indonesia tidak dibentur-benturkan. Akan tetapi Islam menyelaraskan budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian,
Islam disebarkan tidak dengan kekerasan, akan tetapi Islam disebarkan dengan toleran. Contohnya, budaya Indonesia diantaranya adalah memakai kebaya. Budaya Indonesia diantaranya adalah memakai baju batik. Budaya Indonesia diantaranya adalah memakai peci hitam. Nah, budaya-budaya tersebut tidak dihancurkan atau tidak diganti dengan budaya-budaya Islam yang ke-Arab-Araban misalnya, seperti memakai jubah dan lain sebagainya. Padahal memakai jubah adalah menurut keterangan memakai jubah atau gamis itu adalah budaya Arab, bukan budaya Islam. Sebagaimana Kangjeng Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau bersama-sama masyarakat Muslim di Mekah maupun di Madinah itu memakai baju gamis bersama dengan semua masyarakatnya, baik itu Muslim ataupun non-Muslim, semuanya memakai baju yang sama. Artinya adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW pun dalam mensyiarkan agama Islam itu menghargai budaya setempat. Di antaranya adalah memakai baju gamis. Dengan demikian, kita ambil nilai-nilai keislamannya pada waktu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kontekstualisasikan pada konteks Indonesia, itu berarti budaya Indonesia memakai batik, budaya orang Indonesia memakai peci, itu termasuk pada menghargai kebudayaan dalam mensyiarkan agama Islam. Nah, belum tentu orang yang memakai gamis, mohon maaf, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang memakai batik dan peci. Begitupun sebaliknya, belum tentu orang yang memakai batik ataupun peci itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang memakai gamis. Yang membedakan adalah dilihat dari segi bagaimana orang tersebut di sisi Allah, dari segi ketakwaannya. Dengan demikian, Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru alam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kegiatan pelatihan jarak jauh moderasi beragama. Nah, Indonesia mempertahankan dan menjaga. Sebagai penutup, kami atau kita semua sebagai orang Muslim dapat beribadah dengan aman, dapat beribadah dengan tenang, tanpa ada gangguan dari manapun. Berbeda halnya apabila Indonesia dalam keadaan kacau, maka belum tentu kita dapat beribadah dengan tenang, belum tentu kita dapat beribadah dengan aman. Maka dari itu, Islam yang toleran menghargai seluruh perbedaan, baik itu dari segi agama, dari segi budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya perbedaan, maka kita harus saling menghargai, saling toleransi, dan tidak menyalahkan satu sama lain. Nah, yang dikedepankan adalah ukhuwah. Ukhuwahnya adalah ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar manusia dan persaudaraan antar bangsa untuk menuju Indonesia aman, adil, dan makmur, supaya semua masyarakat Indonesia termasuk Muslim itu dalam kehidupan beragama dapat menjalankan aktivitas keberagamaannya dengan aman dan tentram. Kesimpulan dari presentasi yang singkat ini, satu kesimpulan yang dapat saya ambil, dan mungkin dalam kesempatan lain waktu kita dapat berdiskusi lebih panjang lagi. Kesimpulannya adalah satu saja, Indonesia harus tetap eksis
dengan moderasi beragama, dengan saling menghargai antar perbedaan, apapun itu perbedaannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahannya. Yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.